seperti aku percaya Tuhanku ajak kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Shalom pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, khususnya bagi umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam kabar sukacita bersama saya Buni Muda. Dan dalam kesempatan kali ini selain kita tadi sudah menikmati sebuah pujian, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan atau pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Marvel Rawung MTH, Gembala GPPS Gunung Moria Kota Gorontalo. Shalom Pak Pendeta Marvel. Shalom Pak Budi. Kabar baik tentunya hari ini. Luar biasa Luar kabar biasa. baik. Ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kualitas iman menghadapi tantangan hidup, betul ya Pak Gembala? Dan kita akan seperti biasa sebelum kita akan memulai pemberitaan firman Tuhan, saya persilakan kepada Pak Pendeta Marvel untuk membuka kesempatan ini dengan doa. Silakan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kami. Kami bersyukur di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Pak Pendeta Marvel, tentunya apa yang harus kita pahami dari tema kualitas iman menghadapi tantangan hidup ini, khususnya silakan Pak Pendeta Marvel untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, baik Pak Budi. Ya, dimulai dari latar belakang dari ayat yang disampaikan bahwa manusia dalam perjalanan hidupnya pasti mengalami namanya tantangan. Sejatinya kehidupan manusia itu adalah peperangan, membuat orang bisa mengalami rasa takut ketika masalah terjadi dalam kehidupannya. Sehebat-hebat apapun manusia, sekuat apapun manusia, dia adalah manusia yang terbatas, pasti akan mengalami rasa takut. Itu yang dialami oleh Daud ketika dia mengalami rasa takut yang luar biasa karena keadaan. Bagaimanapun dia adalah manusia biasa penuh dengan keterbatasan. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Daud melakukan sesuatu yang bagi dia itu akan mengangkat dirinya keluar dari masalah yang sedang dia hadapi. Nah, dengan topik yang ada, saya membacakan ayat firman Tuhan, ini bagian dari apa yang dialami oleh Daud ketika dia sedang mengalami ketakutan. Di Mazmur 56 ayat yang keempat dan yang kelima, di sana dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji.
Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi ketika dia mengalami ketakutan, ketakutan ini bicara tentang hal yang buruk, hal yang berseberangan dengan hatinya ketika dia mengalami ketakutan. Ya. Bagaimana tidak, dia dikenal sebagai orang yang sangat hebat, pahlawan yang gagah perkasa, bahkan mengalahkan berlaksa-laksa musuh lebih daripada Saul. Dia mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi dalam titik tertentu dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Baik, artinya secara manusiawi setiap pribadi dari kita memiliki rasa takut itu. Betul. Bahkan kalau kita lihat sosok Daud saja di firman Tuhan menjelaskan memiliki rasa takut. Tapi yang menarik adalah satu tindakan yang disampaikan oleh Daud bahwa atau yang dilakukan oleh Daud bahwa dia tetap percaya begitu ya. Nah, memiliki rasa percaya ini memupuknya bagaimana Pak Pendeta? Karena di tengah kondisi takut itu kadang orang sudah tidak bisa lagi punya kepercayaan terhadap Tuhan khususnya. Iya, betul. Kalau bicara tentang memupuk kepercayaan, tadinya Daud ini sudah percaya kepada Tuhan. Tadinya sudah percaya. Iya, sudah percaya kepada Tuhan. Yang namanya manusia ketika dia mengalami ketakutan yang luar biasa, tentunya dia memiliki satu prinsip hidup begitu ya. Ketika sedang mengalami ketakutan, maka dia harus memfokuskan nilai kepercayaan kepada Tuhan. Jadi dia kembali kepada basic atau dasar firman Tuhan, sehingga ini yang akan membuat dia memberikan satu kepercayaan yang luar biasa. Ya. Karena ketika Daud berkata, ketika aku takut. Ya. Nah, di tengah-tengah ketakutan dia kembali kepada basicnya, yaitu nilai percaya. Ya, aku ini percaya kepadamu. Jadi dia memfokuskan nilai kepercayaan daripada rasa takut itu. Ya. Ketika seseorang dikuasai oleh rasa takut di atas iman, maka akan memperburuk keadaannya begitu. Artinya tadi seperti yang bisa saya pahami juga pemirsa pahami, umat Tuhan yang sedang menyaksikan, artinya kita harus punya dulu dasar yang kuat dengan iman ini. Iya. Karena kalau tidak punya dasar kuat, bagaimana kita mengambil prinsip hidup itu kembali? Nah, apa yang harus disampaikan kepada pemirsa maupun yang sedang menyaksikan ini, Pak Gembala, fondasi itu bagaimana kita membangunnya ataupun bagaimana kita memilikinya? Karena Daud ternyata punya fondasi yang kuat sehingga dia tinggal balik kepada tadi prinsip hidup yang dia akui bahwa dia harus percaya kepada Tuhan. Seperti apa itu? Iya. Ketika dia kembali kepada kekuatan percaya atau kualitas percaya, kalau kita lihat di sini pelajaran yang sangat penting yang berdasarkan pengalaman iman Daud adalah dia kembali kepada satu pengakuan. Karena di dalam bahasa Ibrani dari pengalaman iman Daud, pengakuan dikuatkan lagi. Iya. Pengakuan seperti apa yang dia kuatkan? Pengakuan yang berfokus kepada Tuhan, begitu. Yang kedua, nilai penyerahan hidup sepenuh kepada Tuhan. Ini yang penting. Penyerahan hidup. Tanpa ragu-ragu. Sekalipun dia menghadapi ketakutan yang luar biasa, tetapi dia menempatkan iman di atas ketakutan, begitu. Seperti kalau seseorang, saya bilang ini barang yang kecil, apa barang yang kecil. Ketika seseorang berfokus pada masalah yang besar, ketakutan yang besar, maka dia tidak akan bisa melihat ke depan. Seperti menaruh benda itu di depan mata ya. Betul. Sehingga dia tidak melihat cara Allah untuk bekerja dan dia tetap terpuruk dengan ketakutan. Tetapi ketika nilai iman dalam hal penyerahan hidup sepenuh kepada Tuhan lebih di atas daripada masalah, maka dia bisa melihat di depan ada perkara dahsyat yang terjadi dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah bagaimana dia memiliki satu nilai pengabdian sepenuh kepada Tuhan. Dalam hal ini dia melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu yang dia bangun ketika dia menghadapi rasa takut di dalam kehidupan Daud. Bisa dikatakan Pak Gembala, artinya memang setiap kehidupan tadi kita pasti ada tantangan, ada masalah. Tetapi memang ternyata harus disiapkan ya. Bagaimana diri ini untuk
menghadapi masalah yang tidak tahu kapan datangnya ataupun tantangan yang tidak tahu kapan datangnya. Nah, tadi bicara soal tema ya ini kualitas iman. Apakah ini juga bisa menggambarkan bahwa kualitas iman yang benar itu adalah seperti yang dimiliki oleh Daud, Pak Gembala? Iya. Ketika dia memiliki satu kualitas iman, yang pertama memang berfokus kepada Tuhan. Kalau kita melihat, kalau di konteks Mazmur 56 ini, memang iman yang berfokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah begitu ya. Uraian lengkap dari kualitas iman dari Daud adalah bahwa ketika dia mengalami satu masalah yang berat, bagaimana ketika Tuhan memilih dia menggantikan Saul menjadi raja, itu menjadi masalah yang berat di dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia memiliki satu kualitas iman kepada Tuhan, maka dia percaya. Di sini dikatakan, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah. Hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ketika seseorang percaya kepada kekuatannya, dia tidak akan melihat kekuatan Allah terjadi di dalam hidupnya. Tetapi ketika seorang percaya kepada Allah, maka dia akan melihat Allah berbuat sesuatu yang terbaik, mengatasi kesulitan dan ketakutan di dalam hidupnya. Apakah ini tuh bisa juga dikatakan mengandalkan diri itu berbedakah dengan Tuhan bekerja melalui kemampuan kita? Ini bagaimana cara kita memandangnya, Pak Gembala? Karena ada juga yang kita juga sempat mendengar bahwa firman Tuhan berkata berdoa dan bekerja, berdoa dan bertindak, jangan cuma berdoa misalnya begitu. Nah, bertindak tentunya kita sudah punya bekal atau modal kemampuan, kepintaran, bahkan mungkin yang punya banyak materi bisa melakukannya lewat harta bendanya misalnya. Nah, bagaimana kita memisahkan ini bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan lewat apa yang kita punya dengan mengandalkan diri sendiri. Nah, bagaimana ini Pak Gembala bisa menjelaskannya? Iya. Itu luar biasa, pertanyaan yang luar biasa, karena ini yang menjadi bagian dari Daud. Ya, Dia kan seorang raja yang dikenal, pahlawan, hebat, punya segala-galanya. Kemampuan yang cukup. Punya rakyat yang luar biasa begitu ya. Tetapi kembali kepada apa yang dia alami, ketika dia mengalami ketakutan itu, karena keterbatasan di dalam dirinya, dan kemudian dia memilih yang pertama ada nilai percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika dia memilih nilai percaya kepada Tuhan, tentunya ini akan menjadi satu dasar di dalam kehidupan Daud ketika pada kondisi kekuatan itu nanti dia akan kembali kepada satu pekerjaan, nilai pekerjaan yang berlandaskan kepercayaannya kepada Tuhan begitu ya. Bukan kemampuan dirinya sendiri, tetapi betul-betul nilai kepercayaan kepada Tuhan itu yang menjadi satu kekuatan di dalam hidup Daud ya. Dan tentunya kalau refleksinya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sesuatu yang kita punya, kekuatan yang kita punya pasti terbatas adanya begitu ya. Ada kalanya kita mengalami kesulitan yang tidak mampu kita atasi. Tentunya ketika kita memiliki satu nilai kepercayaan kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan turut campur tangan sehingga kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan pasti disertai oleh Tuhan. Iya, karena terkadang apalah yang disampaikan Pak Gembala tadi, seperti diibaratkan HP begitu ya, benda sebenarnya kecil begitu, tapi karena ditempatkan di depan mata kita sehingga kita menutupi semua harapan ataupun keyakinan yang kita miliki. Nah, bagaimana caranya menempatkan masalah itu sebenarnya kecil dan kepercayaan terhadap Tuhan itulah yang terbesar. Nah, ini yang menjadi masalah bagi semua orang. Karena kalau sudah punya masalah, terkadang, waduh sudah selesai hidup saya ini, atau putus asa, lebih memilih hilang harapan daripada punya harapan. Manusia zaman sekarang banyak yang seperti itu, Pak Gembala. Bagaimana kita mengingatkan kembali soal ini? Iya, memang betul ketika kita memiliki satu nilai percaya kepada Tuhan yang ditempatkan paling atas di atas ya, paling di atas itu tentunya nilai kepercayaan itu akan membuat kita kuat menghadapi
satu persoalan yang kita hadapi ya, tentunya itu akan memberikan harapan di dalam hidup kita ya. Contoh di dalam Alkitab, ketika orang percaya ini di Perjanjian Baru, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus, dan kemudian mereka bertanya, dan pertanyaan itu berhubungan dengan kualitas iman mereka, bukan kepada Yesus tetapi kepada masalah, sehingga Yesus tidak melakukan mujizat di dalam hidup mereka karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Artinya apapun kondisi kita harus membangun pengharapan iman pada Tuhan kita, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang besar yang akan Tuhan kerjakan ya. Amin. Di dalam kehidupan baik, kita. Pak Marvel, kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali dalam Kabar Sukacita dan akan terus mendengarkan firman Tuhan. Setelah pesan-pesan berikut ini kami akan segera kembali. Iman menghadapi tantangan bersama Bapak Pendeta Marvel Rawung, MTH Gembala GPPS Gunung Moria, Kota Gorontalo. Kembali ke Pak Gembala, Pak Pendeta Marvel, tadi kita sudah ketahui bersama bagaimana tindakan yang paling awal yang benar yang harus dilakukan adalah tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Seperti pujian tadi luar biasa juga bagaimana Yesus adalah sahabat, hanya Yesus yang adalah penolong kita, dan inilah yang menjadi pegangan Daud juga begitu ya saat itu. Nah, jadi kemudian Pak Pendeta, saat kita sudah melakukan langkah awal yang benar, kita tetap menaruh iman di atas ketakutan. Di tengah perjalanan ini kan untuk mendapatkan pertolongan dan jawaban mungkin butuh waktu, mungkin masih ada proses selanjutnya. Nah, bagaimana cara kita untuk terus mempertahankan iman sampai nanti Tuhan menolong ataupun nanti Tuhan menjawab setiap persoalan kita, Pak Pendeta Marvel? Berdasarkan iman yang dibangun oleh Daud, tentunya pelajaran untuk kita. Kita melihat ada 3 hal yang dilakukan oleh Daud ketika dia sedang mengalami masalah pergumulan berat dalam hidupnya. Misalnya di Mazmur 56 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Jadi ada masalah, ada iman tetapi tetap ada kesengsaraan atau penderitaan atau pergumulan berat ya. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu,
bukankah semua telah kau daftarkan? Nah, lewat ayat ini bahwa iman itu bagian dari proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika kita sedang mengalami satu masalah berat, dikatakan sengsara, ini kan masalah Sengsara yang bukan keadaan. luar biasa ya, Ya, yang dialami oleh Daud. Tentunya untuk kita, landingnya adalah kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa iman itu adalah satu proses yang memang harus kita jalani, tidak bisa tidak. Dan kita tidak bisa menolak masalah, masalah itu tetap ada. Tetapi bagaimana bangunan kualitas iman kita tetap terjaga ya. Karena kita tahu Tuhan itu tahu. Tuhan pasti bilang sudah didaftarkan, artinya ada dalam catatan Tuhan begitu. Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu semuanya begitu. Itu bagian yang pertama ketika mengalami masalah berat, tetap percaya. Terus membangun kualitas percaya kepada Tuhan karena Tuhan tahu keadaan kita. Yang kedua, kita melihat bahwa di ayat yang ke-10, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Ya, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Artinya bahwa iman ini adalah sebuah hubungan yang proaktif dengan Tuhan. Dipakai kata seruan ini adalah sama dengan arti doa begitu. Ya. Bagaimana kita membangun hubungan pribadi, komunikasi dengan Tuhan. Saya ada bahasa hikmat dari ayat ini bahwa ketika kita berdoa berarti kita sedang membangun kualitas iman sepenuh kepada Tuhan untuk menjawab doa kita begitu. Artinya tidak cukup hanya percaya, tapi juga kita memelihara iman ini dengan berdoa, begitu Berdoa, ya? betul. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang masih belum mengerti. Sebenarnya berdoa itu apakah nanti harus di gereja, Pak Gembala? Atau berdoa itu nanti ada jadwal-jadwal yang sudah ditentukan oleh gereja lalu kita berdoa? Atau seperti apa doa yang paling basic, begitu mungkin yang paling dasar yang bisa dilakukan oleh semua orang, semua umat Tuhan untuk kita terus memelihara komunikasi dengan Tuhan? Berdoa lahir dari isi hati kita, karena kita percaya kepada Tuhan, toh. Jadi berdoa itu tidak tergantung situasi kondisi apapun. Apakah kita diberkati oleh Tuhan, kita tetap berdoa. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan, kita tetap berdoa. Jadi dalam kondisi apapun dimulai dari sikap hati kita begitu. Ini yang dilakukan oleh Daud dan tentunya itu menjadi satu refleksi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian bagian yang ketiga, ternyata iman itu bagian dari komitmen janji kita kepada Tuhan dan bagian dari ucapan syukur. Apa yang dialami oleh Daud misalnya di ayat 13 dari Mazmur 56 ini di sana dikatakan nasarku. Nasar ini kan sebuah janji kita kepada Tuhan ya. Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Dan kemudian dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Ini ketika dia sedang mengalami masalah pergumulan berat. Dia tetap menjalankan komitmennya dia kepada Tuhan. Nah ini adalah unsur dari iman itu atau bagian integral dari iman itu begitu. Dan korban syukur ini kan di dalam perjanjian lama bagaimana kita membawa korban kepada Tuhan itu sakit. Pengorbanan kan ya? Iya, pengorbanan itu sakit. Makanya di dalam perjanjian baru berkata kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Artinya dalam kondisi apapun, masalah apapun kita tetap bersyukur. Itu sakit. Tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu unsur dari iman. Dalam segala hal kita harus tetap dalam segala hal berdoa. Nah ini seperti ada satu metode yang dilakukan oleh Daud berarti ya Pak Gembala. Selain dia sudah percaya, dia terus memelihara imannya dengan berdoa. Kemudian ada yang satu lagi yang dilaksanakan adalah janjinya untuk berkomitmen kepada Tuhan dan terus bersyukur. Nah ini sudah level yang mungkin kalau bisa dibilang kalau zaman sekarang bisa dibilang itu aktivis gereja atau jemaat yang setia begitu ya, sudah bisa melakukan komitmen dengan Tuhan dan melakukan korban syukur. Nah
Ini yang agak sulit dilakukan oleh orang-orang yang mungkin mendengarkan, "Aduh, saya belum di level itu." Tapi apakah kita bisa terus memotivasi mereka, Pak Gembala, agar ini bukan cuma untuk seperti orang seperti Daud atau kalau bisa dibilang seperti aktivis gereja saja atau pelayan saja atau hamba Tuhan saja, tapi apakah ini bisa dilakukan oleh semua umat orang percaya yang kepada Tuhan? Iya. Sejatinya harus dilakukan oleh orang percaya kepada Tuhan. Karena ketika toh kalau kita sedang mengalami masalah berat, ya kita harus betul-betul memperkuat nilai kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan itu harus dilakukan oleh semua orang, ya. Jadi ketika kita ditugaskan oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan, kita kerjakan dengan satu prinsip iman kita kepada Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, karena kita punya satu kelebihan tertentu atau karunia tertentu, potensi tertentu, tetapi kita lakukan karena dengan landasan iman kita kepada Tuhan. Ya, dan itu penting untuk dimiliki oleh semua orang sebenarnya, tidak terkecuali ya Pak Gembala. Betul, apalagi terkait dengan mengucap syukur begitu ya. Kadang-kadang apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan mungkin tidak dihargai oleh orang lain. Tetapi itu bentuk dari ucapan syukur kepada Tuhan. Karena bicara tentang mengucap syukur dalam segala hal yang kita alami, apakah itu berseberangan dengan kondisi hati kita, harus kita tetap mengucap syukur. Tapi tanpa mempersalahkan orang lain. Mungkin mereka melihat kita mungkin di dalam ranah pelayanan kita tidak diakui, tidak apa-apa. Kita lakukan semuanya sebagai komitmen kita kepada Tuhan, kan janji kita kepada Tuhan, ya. Karena seperti itu. Setiap ini orang berpikir begini, iya dia bisa bicara begitu karena mungkin dia tidak mengalami apa yang saya alami begitu kan. Banyak tantangan yang jenisnya berbeda-beda, bobotnya mungkin terasa berbeda. Tapi apa yang bisa disampaikan kepada umat Tuhan yang sedang menyaksikan saat ini, bahwa semua masalah Tuhan tahu pertamanya tadi ya Pak Gembala, dan kemudian apakah setiap masalah itu juga terkadang tidak mampu untuk diterima ataupun dialami oleh semua orang. Ini kan yang menjadikan orang tetap hilang harapan dan putus asa. Ketika masalah yang dipandang lebih besar daripada iman, maka akan melahirkan keterpurukan di dalam hidupnya. Dan apapun yang dilakukan, dia tidak bisa melihat Allah bekerja di dalamnya tanpa iman. Efek buruknya kalau kita tidak. Betul, iya. Jadi saya punya bahasa hikmat, Pak Budi. Kalau di dalam keyakinan saya begitu, secara pribadi, bahasa hikmatnya seperti ini. Allah itu tidak begitu tertarik berurusan dengan masalah kita. Begitu ya. Sebesar apapun tantangan yang kita terima, Allah tidak begitu tertarik. Tetapi Allah lebih tertarik dengan kualitas iman kepadanya. Ketika kita memiliki kualitas iman seperti Daud, Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Ketika kita memiliki kualitas iman, Tuhan pasti turut campur tangan menyelesaikan masalah kita, dan Tuhan berikan kemenangan terhadap masalah itu. Begitu. Bisa dikatakan ini menurut saya, atau itu benar atau salah, mungkin Pak Gembala yang bisa meluruskan. Kita harus bersyukur. Justru ada masalah kita harus bersyukur, begitu Pak Gembala. Kalau tidak ada masalah, justru itu yang tidak menguji kualitas iman kita. Apakah seperti itu? Iya, betul. Pengertiannya. Setuju. Karena begini, ketika seseorang memiliki iman sejati kepada Tuhan yang dia bangun, dan tidak lepas dari komitmennya dia kepada Tuhan, dan terus mengucap syukur, makanya keadaan apapun, serumit apapun yang kita alami sebagai tantangan, masalah besar dalam hidup kita, kita tidak akan ciut, tidak takut, tidak akan putus asa. Selama kita memandang berdasarkan kacamata iman kepada Tuhan, pasti Tuhan akan turut campur tangan terhadap masalah kita. Yang penting cara kita memandang masalah dan bagaimana kita menempatkan iman daripada masalah. Jadi iman harus berada di posisi yang paling atas daripada masalah kita. Bisa dikatakan juga kita harus punya kacamata positif ya, mindset yang positif. Karena orang berpikir kalau saya dapat penyakit, saya dapat kerugian, saya kena musibah, itu
kayaknya saya sial begitu, atau ada yang salah dengan diri saya, ada yang kurang sehingga itu semua ditimpakan begitu. Ini seperti kayak kutuk begitu dalam dirinya. Apakah itu pengertian yang benar, Pak Gembala? Masalah itu sepertinya kayak hukuman begitu. Iya. Kalau setiap kita yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita punya pola pikir yang benar. Ya. Kalau menurut kacamata saya itu mungkin bagian dari penafsiran yang salah. Ketika seorang mengalami masalah, kalau dia punya fokus iman kepada Tuhan, kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi kepada orang percaya. Firman Tuhan bilang kan, kita dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi menderita bersamanya begitu. Itu kita tidak bisa hindari. Artinya bahwa kekuatan iman seorang percaya kepada Tuhan itu lahir dari seburuk apapun masalah yang sedang terjadi, penderitaan, tantangan apapun yang terjadi itu tidak akan membuat dia putus asa. Justru itu akan memperkuat imannya kepada Tuhan. Ya. Yang disampaikan Pak Gembala tadi artinya kacamata positif, mindset positif. Sebenarnya masalah itu ada dampak baiknya bagi pertumbuhan pribadi iman kita, begitu Pak Gembala? Iya. Manfaatnya seperti itu ya? Iya, betul. Makanya yang dialami oleh Daud kan jadi pelajaran juga untuk kita. Misalnya dikatakan sengsaraku engkaulah yang menghitung. Itu dalam kacamata iman. Ya. Jadi dia tetap ada masalah, tetapi tetap beriman dan tetap mengucap syukur di bagian yang ketiga. Itu kita tidak lepas dari masalah selama kita hidup dalam dunia ini. Ya, begitu. Tetapi bagaimana kualitas iman kita tetap terpelihara begitu ya. Tetap terjaga sehingga apapun masalah yang menimpa kehidupan kita itu kita tidak akan undur dari iman kita kepada Tuhan. Itu sama dengan kita senantiasa berjaga-jaga dan waspada, sama seperti itu ya. Tapi bisa dijawab nanti setelah jeda Pak Pendeta Mahfud. Kita akan jeda sebentar, kita akan kembali dalam Kabar Sukacita setelah pesan-pesan berikut ini.
badai pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Nah, Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah sedang bekerja di antara kita. Bila Roh Allah sedang bekerja, bila Roh Allah sedang bekerja di antara kita. Kembali dalam kabar sukacita, Pak Pendeta Marvel, tadi kita sudah banyak menyimak dan juga menerima bagaimana firman Tuhan katakan bahwa kita harus selalu memelihara iman percaya kita, menempatkan iman di atas segala ketakutan dan masalah. Nah, yang menjadi perhatian juga bahwa ini seolah-olah kita harus setiap waspada dan berjaga-jaga begitu kan untuk memelihara iman, karena kita tidak tahu masalah itu kapan datang, tantangan masalah itu datang. Nah, yang menarik kemudian Pak Pendeta Marvel, kadang umat Tuhan itu di saat tidak ada masalah itu sudah kendor untuk memelihara iman. Dia pikirkan, oh saya lagi senang begitu, lagi diberkati, lagi diberi banyak kepercayaan, dan disitulah kadang kita seolah-olah tidak siap saat nanti masalah itu datang, tantangan. Nah, bagaimana caranya ataupun penjelasan kepada pemirsa mungkin umat Tuhan yang sedang menyaksikan bahwa kita harus selalu setiap saat memelihara iman kita, Pak Gembala. Iya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan tentunya harus berjaga-jaga dengan kualitas iman. Nah, cara berjaga-jaga, bagaimana kita belajar dari Daud, yaitu menjadi pelajaran penting untuk pemirsa. Tentunya bahwa ketika kita berjaga-jaga dalam kualitas iman, yang pertama adalah dengan firman Tuhan menjadi satu kekuatan dari iman itu sendiri. Misalnya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Jadi iman itu berkaitan dengan firman Tuhan. Bahkan bukan hanya kita berjaga-jaga dalam kondisi pada waktu kita aman-aman saja begitu ya. Bahkan juga dalam kondisi kita sedang mengalami masalah berat, tantangan, kita harus berjaga-jaga dengan kualitas iman. Jangan sampai masalah itu yang membuat iman kita terpuruk, jatuh begitu ya. Jadi iman itu harus ada di atas, lebih daripada masalah kita. Maka dengan firman Tuhan, itu akan membuat iman kita semakin timbul, lebih berkualitas. Karena di dalam perjanjian baru berkata bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu akan menimbulkan iman, dan iman itu semakin berkualitas di dalam kehidupan kita. Artinya tanpa iman terhadap firman Tuhan, kita tidak mungkin akan melihat karya Tuhan yang nyata ketika kita mengalami masalah begitu ya. Jadi betul Pak Budi bilang tadi, kita harus berjaga-jaga dengan kualitas iman berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan. Nah, ini yang memang menjadi salah satu yang harus diperhatikan oleh umat Tuhan. Selain berdoa, berarti kita juga harus selalu mempelajari firman Tuhan. Betul, Bagaimana mungkin ada kiat dari Pak Gembala untuk memadukan ataupun bagaimana sih kita bisa mengkolaborasikan antara doa dan pendengaran akan firman Tuhan ini untuk meningkatkan kualitas iman kita, Pak Gembala? Iya. Saya mulai dengan iman dalam hubungannya dengan doa begitu. Iya. Ketika kita berdoa, itu erat kaitannya dengan kualitas iman kepada Tuhan. Orang yang berdoa tanpa iman, maka doanya itu
tidak menghasilkan satu kekuatan atau kuasa besar. Sia-sia berdoa maksudnya. Sia-sia. Ketika orang berdoa dengan iman, maka dia akan melihat kuasa besar yang terjadi. Makanya firman Tuhan bilang, ketika kita berdoa dengan keyakinan, maka ada kuasa besar terjadi. Amin. Gitu. Dan kemudian berkaitan dengan firman Tuhan, nah firman Tuhan ini menjadi satu petunjuk arah di dalam kualitas iman kita. Kan firman Tuhan dalam hal bagaimana kita melakukan firman Tuhan dengan kualitas iman kita sepenuh kepada Tuhan, itu akan membawa kita melihat bahwa Allah akan bekerja dengan firman Tuhan yang kita belajar, yang kita dengar, dan kita lakukan. Itu sebagai satu wujud iman kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan bilang begini, ketika kita memiliki iman tanpa perbuatan, maka itu mati. Iya toh? Bagaimana kita memiliki satu kualitas iman tanpa perbuatan? Perbuatan ini lahir karena kita belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jadi esensinya adalah ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan kualitas iman sepenuh kepada Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menunjukkan kehidupan kita dengan kualitas iman karena kita melakukan firman Tuhan. Sehingga kita melihat Tuhan akan bekerja luar biasa, bahkan juga dengan kualitas iman terhadap firman Tuhan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan akan mendatangkan berkat yang luar biasa ketika kita mengalami masalah. Bahkan ketika kita sedang berada di dalam satu kehidupan yang aman-aman saja, ya tentunya kita harus tetap berjaga-jaga dengan iman kita. Jangan menyampingkan iman kita kepada Tuhan, tetapi kita tetap ada di dalam kualitas iman kita pada firman Tuhan, dalam hubungannya dengan doa dan firman Tuhan. Iya, yang menarik juga Pak Gembala, kalau tadi Daud menggambarkan dalam ayat firman Tuhan di Mazmur 56, air mata ditampung di kirbat, Tuhan menghitung ya sengsara. Betul. Nah, apakah juga bisa dibilang bahwa ending dari ataupun finishnya itu sebenarnya Tuhan sudah tahu seperti apa? Itu apakah kayak baca buku begitu halaman terakhirnya sebenarnya tidak perlu khawatir? Ya seperti itu janji firman Tuhan. Apa yang bisa diyakinkan lagi kepada pemirsa bahwa jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut bahwa Tuhan tahu semuanya, bahkan ending dari setiap jalan hidup kita Pak Gembala. Seperti apa? Pengertian apa yang harus disampaikan? Iya. Jadi pemirsa, bahwa desain Allah itu sudah berada di depan. Desain sudah ada Iya, sebenarnya. sudah ada di depan, dan Allah tahu bahwa bagian-bagian kehidupan kita yang kita jalani, tentunya ketika kita menghadapi masalah berat, di depan Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan tahu caranya bagi kita supaya kita bisa mengatasi keadaan itu. Yang penting prinsip iman sepenuh kepada Tuhan. Selama kita penuh percaya kepada Tuhan, dengan masalah-masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan tahu. Tuhan akan memperhitungkan sebagai berkat untuk kita, bagi kita yang memiliki iman sepenuh kepada Tuhan. Walaupun kita sedang mengalami masalah berat. Ya tergantung kita semuanya kalau gitu ya. Kita memilih jalan apa atau memilih dengan sesuai dengan kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Nah, kita sudah berada di akhir kabar sukacita, khususnya dalam topik pemberitaan firman Tuhan, kualitas iman menghadapi tantangan. Garis besar apa yang bisa disampaikan lagi kepada pemirsa sebagai kesimpulan sebelum kita akan menutup perjumpaan kita kali ini Pak Pendeta. Ya, ada 3 hal. Yang pertama, iman itu adalah proses Tuhan di dalam hidup kita. Sebesar apapun tantangan, itu adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan iman itu adalah satu hubungan yang proaktif, di mana kita harus tetap berada di dalam hubungan itu. Ya. Dan kemudian iman itu adalah satu komitmen kita sepenuh kepada Tuhan, dan sebagai bagian dari ucapan syukur, apapun yang terjadi, kita tetap memiliki satu komitmen iman sepenuh kepada Tuhan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Marvel. Kita
tutup juga perjumpaan kita ini dengan doa. Saya persilakan Pak Pendeta Marvel untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan menjadi satu kekuatan berkat yang mendorong iman kami dan mendorong hubungan kami, dan firman Tuhan yang kami lakukan di dalam hidup kami. Amin. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi setiap tantangan pergumulan apapun. Kami percaya Tuhan selalu ada dalam hidup kami dan Tuhan pasti akan menolong hidup kami. Kami bersyukur dan mengembalikan segala hormat hanya bagi-Mu, di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Sama-sama. Marvel yang sudah memberitakan firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan pemirsa, demikian ya perjumpaan kita dalam kabar sukacita. Kita tentunya diberkati dengan firman Tuhan untuk mengingatkan, menguatkan kembali kita untuk menjaga kualitas iman menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Saya Budi Bunda pamit. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa.